Shalom dan selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Shalom Ibu Guru. Ya, kita bersyukur karena hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Lanraki Bilingkanaya. Nah, Ibu Guru mau sapa dulu anak-anak sekolah Minggu yang ada di rumah. Semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, Ibu Guru percaya semua dalam keadaan yang luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Dia sanggup menjaga kita, menolong kita dan juga menyertai kita. Walaupun sampai hari ini kita masih beribadah secara online di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kita dan semangat kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, Ibu Guru mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Guru Gisel, dan saat ini Ibu Guru ditemani dengan Ibu Guru Tita. Halo Ibu Guru Tita. Ya, Ibu Guru Tita akan bercerita tentang kebenaran firman Tuhan, dan tak lupa juga ada Kakak Andre yang akan mengiringi pujian-pujian kita hari ini. Nah, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Semua tenangkan hati dan pikirannya, berikan sikap yang terbaik untuk menghadap Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Ya, sama-sama dengan hati yang penuh gembira kita nyanyikan pujian Mari Bergembiralah. Kuduskan ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah saat ini kepadanya. Salam juga. Silakan duduk kembali. Seringkali dalam menjalani kehidupan kita, banyak hal dan perbuatan yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Kita iri hati, kita sombong, kita tidak mau berbagi, kita malas dan juga tidak mau mendengar orang tua kita, dan masih banyak hal lagi yang selalu mendukakan hati Tuhan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari anak-anakku, kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kita. Karena Tuhan Yesus baik, Dia mau mengampuni orang-orang yang mau kembali kepada Dia. Mari kita nyanyikan pujian, mampirlah dengar doaku.
dosa kita telah diampuni dan kita telah menerima anugerah hidup baru yang terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihinilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Saat ini kita akan membacakan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca Mazmur pujian ini secara berbalas-balasan. Tulisan yang keluar, Ibu Guru Gisel yang akan membacakan, dan tulisan yang masuk ke dalam akan dibacakan oleh Ibu Guru Tita bersama dengan anak sekolah minggu yang ada di rumah. Kita mulai. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Tita. Tapi sebelum itu, anak-anakku sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk bersekolah minggu. Kami mau mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami boleh diberikan hikmat, agar kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkati juga Ibu Guru Tita yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Ibu Guru Tita boleh dimampukan untuk berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Ibu Guru mau tanya, siapa di antara kalian yang pernah diajak sama temannya untuk melakukan kesalahan? Misalnya, mencuri mangga tetangganya, atau mencuri uang orang tuanya, atau berbohong atau menyontek. Pernah? Saya pernah, Bu Guru. Oh iya, Ibu Guru Gisel pernah. Dilakukan atau tidak? Ya, kalau saya ingat-ingat, kayaknya pernah saya lakukan, tapi biasa juga tidak kulakukan, Cibu. Cuman kalau saya tergoda mungkin kulakukan. Ya, terkadang kita tergoda untuk melakukan kesalahan itu, karena memang lebih menyenangkan ya, tapi jangan dilakukan karena itu salah atau dosa. Ya, sebelum dilanjutkan ceritanya, kita iklan dulu, kita berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Terkadang dalam kehidupan kita tergoda untuk melakukan kesalahan.
Begitu pula yang terjadi pada salah satu anak Yakub yang bernama Yehuda. Yehuda ini adalah asli orang Israel yang dari kecilnya sudah diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika Yehuda pergi ke Kanaan dan tinggal di rumah sahabatnya, disitulah ia mulai tergoda dengan kebiasaan-kebiasaan orang Kanaan yang tidak mengenal Tuhan. Yehuda bahkan menikah dengan seorang perempuan dari Kanaan. Ternyata pergaulan yang salah dapat merusak kebiasaan dan nilai-nilai ketuhanan yang telah diajarkan orang tua Yehuda kepadanya. Maka dari itu, anak-anakku, kita harus tetap kuat memegang dan melakukan firman Tuhan yang telah diajarkan kepada kita melalui orang tua kita, guru-guru kita, juga kakak-kakak kita. Kalau diajar untuk rajin cuci tangan, ya rajin cuci tangan. Kalau diajak untuk rajin pakai masker, ya pakai masker. Jangan sering-sering keluar ya, jangan sering-sering keluar. Jangan ikuti teman-temannya yang mulai malas untuk menjaga kesehatan. Kita harus dengar-dengaran. Nah, dari pernikahan Yehuda, ia mendapatkan 3 orang anak, laki-laki semua. Anak pertamanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tamar. Tapi karena anak pertamanya ini berbuat jahat, maka Tuhan membunuhnya. Maka anak kedua harus menikahi istri kakaknya itu untuk memberi keturunan. Tetapi karena anak keduanya juga berbuat jahat, maka ia juga mati. Tersisalah 1 anak Yehuda yang paling bungsu. Tetapi Yehuda mulai ketakutan. Jangan-jangan Tamar ini pembawa sial. Masa 2 anakku sudah mati gara-gara menikah dengan dia. Jangan sampai kalau anakku yang terakhir ini kunikahkan dengan dia, dia juga mati. Hei Tamar, pulanglah dulu ke rumah ayahmu. Nanti kalau anakku yang ini sudah dewasa, lalu kamu boleh menikahinya. Yehuda cuma alasan. Dia berkata seperti itu karena dia sudah lupa bahwa ada Tuhan yang memelihara kita. Ia bahkan percaya pada tahayul-tahayul. Ia semakin jauh dari Tuhan. Bahkan ketika istrinya mati, ia belum juga bertobat. Sampai suatu saat ketika ia berjalan-jalan, ia melihat perempuan. Ia tergoda pada perempuan itu. Dia mengira kalau perempuan itu adalah perempuan sundal. Maaf ya Ibu Guru sebut saja, perempuan sundal itu adalah perempuan yang tidak setia pada satu suami saja. Jadi kalau kalian nantinya sudah dewasa, jangan ikuti ya ini kids, karena kita sudah diajarkan untuk setia pada satu orang saja. Remaja laki-lakinya juga jangan cepat tergoda kalau lihat nih cewek cantik-cantik sedikit, putih-putih sedikit, glowing sedikit, cetar membahana langsung jatuh cinta. Jangan seperti itu, jaga matanya. Nah, Yehuda ini tidak tahu kalau yang dilihatnya itu adalah Tamar, menantunya sendiri, yang sedang mencari cara untuk menagih janji Yehuda bahwa ia akan memberikan anak ketiganya itu untuk menjadi suami Tamar. Karena Yehuda tidak tahu apa-apa, dia memberikan barang-barangnya berupa cincin meterai, kalung, juga tongkatnya kepada Tamar sebagai jaminan. Maka Yehuda tidur dengan Tamar sehingga Tamar hamil. Sungguh Yehuda semakin menambah-nambah dosanya. 3 bulan kemudian terdengarlah kabar bahwa Tamar hamil di luar nikah. Wah, perempuan macam apa itu? Bakar saja dia. Yehuda sangat marah. Ia bahkan menyuruh orang-orang untuk menghukum Tamar. Tetapi ketika Tamar memperlihatkan barang-barang, periksalah dulu barang-barang ini.
orang yang mempunyai barang-barang inilah yang sudah menghamiliku. Ketika Yehuda memeriksanya, oh my God, perempuan ini tidak bersalah. Dia tidak bersalah, akulah yang bersalah. Yehuda sangat malu. Ia bahkan langsung mengakui kesalahannya di depan orang-orang. Ia juga tidak mau lagi berbuat jahat kepada Tamar. Anak-anakku, setiap perbuatan dosa pasti ada hukumannya. 2 anak Yehuda sudah mati karena ia berbuat jahat. Istri Yehuda sudah mati karena Yehuda belum juga bertobat. Tamar menanggung malu karena ia tidak jujur kepada Yehuda. Maka dari itu anak-anakku, jangan sekali-kali berbuat dosa. Apalagi kalau kita sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ikuti saja kebenaran firman Tuhan. Lakukan saja. Untungnya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Yehuda untuk bertobat. Karena Tuhan mau memakai keturunan Yehuda untuk melahirkan Sang Mesias yang akan mengampuni dosa-dosa Yehuda, dosa-dosa Tamar, dan dosa kita semua. Dari Tamar inilah nantinya lahir anak kembar yang bernama Peres dan Serah, dan nantinya akan terlahir anak, cucu, cicit, sehingga lahirlah Yesus. Demikian firman Tuhan, Roh Kudus menolong kita. Amin. Judulnya Yehuda dan Tamar. Kita buka Alkitabnya. Dari Kejadian 38, Kitab Kejadian pasal 38, ayatnya yang pertama sampai ke 30, tapi hari ini kakak bacakan yang dari ayatnya yang ke-6 sampai ke-7 saja. Kita baca 2 ayat saja. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Demikianlah firman Tuhan, amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan itu tidak lalu begitu saja dalam kehidupan kita, melainkan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiba saatnya kita akan mengungkapkan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Tapi sebelum itu, mari kita buka nats persembahan yang terambil dari Imamat 22 ayat yang ke-20. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, persembahan yang terkumpul nanti dimasukkan ke dalam amplop, lalu bisa diberikan kepada Bapak Ibu Guru di tempat kebaktian masing-masing, dan bisa juga melalui scan barcode yang ada di atas layar atau yang dikirimkan ke dalam grup WA orang tua. Nah, mengiringi persembahan kita, mari kita nyanyikan pujian Beri syukur, berilah syukur. Sekarang kita mau doakan persembahan kita, juga firman Tuhan yang telah kita dengarkan, juga lain-lainnya. Kita berdoa. Allah Bapa, terpujilah Engkau, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih sayang-Mu, pengasihan-Mu. Engkau selalu mengasihi kami, Engkau selalu menyayangi kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memperdengarkan kami firman Tuhan. Biarlah kami tidak tergoda dan tidak mudah tersesat. Kami tetap memegang firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
Ya Tuhan, kami juga bersyukur buat persembahan yang telah kami berikan. Kiranya itu dapat berguna bagi pelayanan kasih dan juga pakai diri kami menjadi persembahan yang hidup. Kami juga berdoa Tuhan dan bersyukur untuk orang tua kami, keluarga kami yang senantiasa menyayangi kami. Kiranya Engkau memberi kesehatan, kesabaran, perdamaian, ya Bapa. Kami juga bersyukur buat teman-teman kami yang bersuka cita, Tuhan lengkapi sukacitanya. Yang berulang tahun, Tuhan terima kasih karena Engkau telah memeliharakan umur dan imannya. Bagi yang bersedih, Tuhan hiburkan, yang malas Tuhan sadarkan, juga yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan tolonglah kami dalam menghadapi corona ini. Kiranya Engkau memberkati sekolah online kami, ibadah online kami, pelayanan-pelayanan kami, baik itu di gereja maupun dimanapun juga ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, biarlah selalu dalam naungan kasih-Mu, juga pemerintah kami, Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau berikan perdamaian dalam negara kami. Tuhan, inilah segenap doa kami. Terima kasih ya Bapak atas seluruh kehidupan yang Engkau selalu berkati. Ampunilah kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak-anakku sekalian, kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 1 ayatnya yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Biarkan Tuhan berada di depan kita, biarkan Tuhan yang memimpin langkah kaki kehidupan kita, supaya kita tidak terbawa arus dan juga tidak sesat. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan pimpin anakmu. Menerima berkat dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu yang boleh beribadah dengan tenang. Dan sampai jumpa di ibadah sekolah minggu-minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.